Saya melihat di Jakarta ini peluangnya cukup besar. Banyak anak-anak muda yang tidak mengambil peluang ini, dan saya hanya mengulang yang sudah pernah dilakukan orang-orang tua kita sebelum saya. Itu sukses dengan berbisnis pertanian walaupun di Jakarta. Ternyata pertanian di Jakarta itu dicari, digemari, diminati, bahkan dibutuhkan. Walaupun pada dasarnya kita minim lahan, tapi tidak berarti pertanian itu tidak dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahrijal. Saya petani di DKI Jakarta, usia saya 35 tahun. Lokasi saya ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenis usaha saya pembibitan tanaman buah alpukat, tanaman asli sumber daya genetik dari Jakarta. Sebetulnya dulu pada saat 2013 awal mula saya bertani, saya tidak langsung ke bibit alpukat, tapi ke sayuran hijau, kangkung, bayam, sawi, kemangi, dan lain-lain. Itu pun sebetulnya dapat pasar yang cukup bagus gitu, cukup mengembirakan dan cukup menjanjikan pada saat itu. Cuma saya terbentur di permintaan konsumen pada saat corona yang harus turun drastis. Saya nggak bisa supply. Saat itulah saya ketemu dengan yang namanya alpukat, dan saya melihat peluang itu besar karena pohon induknya itu asalnya dari Jakarta. Sayang kalau saya putra daerah Jakarta tidak melestarikan sumber daya genetik yang ada di Jakarta, yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Ternyata pohon induknya ada di sini. Saya menjaga kualitas dimulai dengan standar operasional prosedur, SOP dalam penanaman itu saya sudah dapatkan pelajaran itu waktu saya masih sekolah di pertanian. Kemudian adalah menjaga kualitas itu kita pemilihan dari sortasi benih yang mau kita tanam. Kemudian kami menggunakan entres ataupun bahan tanamnya itu dari pohon-pohon yang sudah berusia di atas 10 tahun untuk menjaga kualitas itu. Sebetulnya kalau kita bicara masalah short pipe ataupun kita bicara masalah style saya tidak seneng banget banyakin bibit alpukat. Cuma karena ini menjanjikan dan ini banyak permintaannya, akhirnya saya tanam dan saya bermitra. Nah, ketika sudah settle, ketika sudah pertaniannya itu udah, dapurnya sudah ngebul, nah kita cari tuh alternatif. Kita main tuh tanaman hias, kita main tuh tanaman-tanaman lain. Itu sifatnya hanya hiburan kita di kebun, dan sambil belajar lagi, observe lagi, penelitian lagi gitu. Ini kayaknya keren nih kalau kita tanam tanaman hias, kayaknya keren nih kalau kita tanam tanaman cabai di pot. Itu kalau ada waktu luang pasti kita akan tanam itu. Sebetulnya kalau kita di Jakarta berbicara masalah pertaniannya jangan otodidak, jangan kolonial. Pertanian tuh nyangkul, mukuk, kemudian nyiram dan sebagainya. Pertanian tuh menyenangkan sebetulnya. Kita juga harus melihat tanaman itu butuhnya apa. Tidak seharusnya kita pupuk rutin tiap minggu, padahal yang jelas dia nggak butuh pupuk, ya kan? Berarti kita harus mengamati sebuah tanaman. Kita jangan terpaku pada kegiatan produksinya. Justru kita melihat daripada kegiatan pemasaran, selera konsumen, permintaan konsumen, itu yang harus kita pelajari lebih lanjut. Karena apa? Karena kalau teknik budidaya itu bisa kita lakukan dengan kita mengamati kebutuhan tanaman.
Tapi yang sering kali petani itu ada masalah adalah di mana petani sudah mampu menanam dengan kualitas yang baik, cuma produksinya tidak terserap oleh pasar. Itu yang harus dipelajari, harus disikapi. Bagaimana pertanian itu bisa maju, bagaimana pertanian itu bisa berkembang, ya petani juga harus membaca pasar. Kendala itu ada, yang berat, yang besar itu pada saat mulai. Pertama, itu yang awal dulu. Jatuh bangun, belum ketemu pasar, belum diterima konsumen, produknya belum banyak dikenal, gitu. Tapi kalau udah jalan, kemudian ada orang percaya satu, kemudian tanaman kita bisa berbuah di daerah tertentu, itu membuat kita semangat, seperti ketagihan gitu. Seperti ketagihan, dan ketika ada orang konsumen itu beli sampai 2-3 kali, berarti merasa puas dengan pelayanan kita, dengan bibit yang kita kirimkan ke mereka, akhirnya membuat mereka beli lagi, dan itu yang membuat kita penyemangat kita. Datang, silaturahmi, pelajari apa yang mau diusahakan, baik itu pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, supaya suka itu kita harus kenal dulu. Kenal, suka, baru kita coba. Jangan main coba-coba aja tanpa adanya pengetahuan, manajemen resiko. Yang diketemukan nantinya adalah kegagalan, dan kalau sudah gagal, menyalahkan. Jangan seperti itu. Kami berharap teman-teman muda, ayo sama-sama. Pertanian itu menyenangkan dan menguntungkan kalau kita bisa ilmunya. Tapi pertanian itu akan merugikan, akan menyengsarakan kalau kita cuma ikut-ikutan. Jadi saya berharap teman-teman muda, ayo, siapa takut jadi petani? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?